Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang tenses. Jadi, tenses itu ada 16 ya. Cuman yang sering digunakan itu ada 4. Itu ada simple present tense, ada past tense, ada present continuous tense, dan future tense. Itu yang sering digunakan, yang paling sering digunakan dan yang paling sering dibahas juga yang ada di materi sekolah. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang simple present tense. Oke. Jadi dari 4 yang sering digunakan itu yang pertama kita akan bahas tentang simple present tense dulu. Apa sih simple present tense itu? Simple present tense ini adalah tenses yang paling mudah ya, yang paling gampang dipelajari. Simple present tense itu adalah tenses yang biasanya digunakan untuk kejadian yang sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang-ulang kali atau terjadi kebiasaan seperti itu. Untuk rumus dari simple present tense itu meliputi yang pertama itu subjek ya, kemudian verb one atau kata kerja dalam bentuk pertama, akhiran menggunakan s atau es, kemudian kalau dia tidak menggunakan kata kerja dia menggunakan to be seperti is, am, dan are, kemudian objek dari kalimat itu sendiri, kemudian keterangan-keterangan lain-lain di belakangnya. Nah, sekarang bagaimana sih kita cara membedakan kata kerja bentuk pertama tersebut menggunakan s atau tidak pakai s? Kita berpacu pada subjeknya ya. Jadi, subjeknya itu yang menentukan dari s pakai s atau tidak pakai s itu tergantung subjek. Seperti yang terlihat di sini, subjek I, subjek you, they, dan we itu tidak pakai s. Seperti contoh di sini, seperti kalimat go, dia go. Seperti I go to school misalnya. You go to the office. Nah, kemudian yang ini she, he, it, nama orang. Itu menggunakan s. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kalimat dengan subjek she, kita harus menggunakan s. She goes, misalnya seperti itu ya. She goes to school, seperti itu. Nah, untuk penggunaan s atau es, untuk kata kerja itu kadang kita itu masih bingung. Nah, di sini ada 3 cara menentukan kata kerja tersebut. Nah, yang pertama ini penggunaan s atau es untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x, dan z. Nah, itu ditambahkan s. Contohnya go jadi gas, kemudian catch jadi catches, kemudian was jadi wases, kiss jadi kisses, seperti itu ya. Kemudian fix yang di belakangnya ada x-nya jadi fixes gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada kata kerja berakhiran y, berakhiran konsonan y ya. Konsonan y itu dihilangkan y-nya dan ditambahkan is. Contohnya seperti pada kalimat carry menjadi carries. Jadi huruf y ini di sebelahnya kan huruf r. R itu huruf konsonan. Nah, kemudian ada y. Jadi r itu diubah jadi is. R itu carry itu berubah jadi carries. Jadi y-nya itu diubah jadi is seperti itu ya. Kemudian contoh kedua itu ada pada study. Ada huruf y. Huruf y itu dijadikan is. Seperti itu. Karena dia bertemu dengan huruf D. Ada huruf D di samping study, itu huruf konsonan ya, konsonan di samping huruf Y, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk kata kerja yang berakhiran huruf vokal Y, itu cukup ditambahkan S. Jadi misalnya kayak kata kerja play menjadi plays, kemudian say menjadi says. Nah, di sini apa sih bedanya sama yang di atas tadi? Yang di atas tadi ya, huruf yang di samping huruf Y itu adalah huruf konsonan. Ya, sedangkan kalau yang ini yang yang ditambahkan s itu di samping dari huruf Y itu huruf vokal, huruf a, i, u, e, o, huruf hidup. Nah, jadi seperti itu. Kalau di sampingnya itu huruf hidup, maka dia cukup ditambahkan dengan s. Seperti place kan, a itu huruf hidup. Kemudian says, a juga huruf hidup. Seperti itu ya.
Nah, kemudian berikut ini adalah contoh ya, contoh-contoh kalimat dari simple present tense. Nah, yang pertama kita lihat she goes to work every day. Nah, she goes to work every day. She tadi subjek, goes itu adalah kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan es karena dia subjeknya she ya, karena dia jamak, subjeknya she. Jadi dia memakai es. She goes to work. Work itu apa? Work itu objeknya. To work every day. Every day itu keterangannya ya. Jadi setiap hari. Jadi menunjukkan kebiasaan. Itu pada kalimat yang pertama. Contoh kalimat pertama. Kemudian untuk kalimat yang kedua, I take the motorcycle to the office. Jadi I itu subjek karena I itu subjek yang termasuk dari Ayu Dewi tadi ya. Nah, itu dia tidak menggunakan S. Jadi dia menggunakan kata kerja biasa aja take. Jadi dia menggunakan I take ya. I take the motorcycle to the office. Motorcycle adalah objeknya, maaf. Kemudian to the office. To the office adalah keterangannya. Nah, ini adalah menunjukkan simple present yang menunjukkan kejadian seperti itu. Kemudian yang terakhir itu saya beri contoh, the President of Indonesia is Joko Widodo. Nah, ini menunjukkan fakta. Nah, untuk yang ketiga ini, kalimat yang ketiga ini dia menggunakan to be. Jadi di sini kan di rumus tadi, rumus simple present ada yang menggunakan verb one, pakai s atau tidak pakai s, bisa juga menggunakan to be, is, are. Seperti itu tergantung pada dari kalimatnya. Nah, untuk menunjukkan kalimat fakta ini sendiri bahwa presiden kita sekarang, presiden Indonesia itu adalah Joko Widodo, seperti itu. Nah, kemudian itu tadi contoh dari kalimat-kalimatnya. Nah, sekarang bagaimana sih membuat kalimat dari simple present tense itu? Gampang. Tadi rumusnya sudah kita jelaskan di sana. Nah, sekarang di sini kita akan bahas tentang rumus dari simple present tense dalam bentuk positifnya, dalam bentuk negatifnya, dan dalam bentuk interrogatif. Nah, yang pertama itu kita akan bahas seperti contoh yang saya buat tadi, itu adalah bentuk positifnya ya. Jadi subjek ditambah verb one atau kata kerja bentuk pertama, kemudian s atau es, atau to be, is, are, ditambah objek dan keterangan dan lain-lain. Nah, seperti itu. Itu untuk bentuk positifnya atau bentuk afirmatifnya ya. Kemudian kalau untuk negatif itu berarti tidak ya. Seperti misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu saya pergi ke pasar, berarti saya tidak pergi ke pasar. Berarti dalam bahasa Inggrisnya seperti itu kalimat negatifnya. Nah, kemudian bagaimana sih rumusnya? Rumusnya sama, cuman dibedakannya ditambahkan not seperti ini misalnya. Si tambah do not atau does not, atau bisa dibaca don't atau doesn't seperti itu. Kemudian kalau dia kalimatnya yang menggunakan to be, is, are, bisa is not, not, atau are not plus objek dan keterangan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu kalimat interrogatif atau kalimat tanya ya. Kalimat tanya. Nah, di situ. Kalau kalimat tanya di depannya, rumusnya itu di depannya untuk simple present tense itu dia menggunakan do atau does. Bisa juga kalau dia pakai to be dia menggunakan bisa is, bisa are seperti itu ya. Nah, kemudian itu dia duluan, kemudian baru ditambahkan dengan subjek dari kalimat itu sendiri, kemudian kata kerja bentuk pertama dan objek dan keterangan seperti itu. Oke, seperti contoh yang saya akan contohkan di sini. Untuk bentuk positifnya, she plays football every Sunday. Jadi she itu jamak ya, she menggunakan s ya. She plays seperti yang sudah tadi kita contohkan. She plays football every Sunday. Jadi dia bermain bola setiap minggu seperti itu. Jadi ini bentuk positifnya. Bagaimana kalau bentuk negatifnya? Tinggal ditambahkan does not. Does not. Kenapa? Karena dia she dia pakai es. Jadi dia memakai does not. Jadi she does not play. Nah, jangan lupa
play S-nya sudah dihilangkan. Kenapa S-nya dihilangkan? Karena dia bertambah di does not. Karena seperti itu ya. Karena dia sudah ada does di sini. Jadi S-nya tidak ditambahkan lagi di sini. Jadi she does not play football every Sunday. Jadi dia tidak bermain sepak bola setiap minggu, seperti itu. Kemudian bagaimana yang ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif didahulukan, diawali dengan kata does tadi. Dibalik karena dia kalimat tanya. Jadi does she play football every Sunday? Jadi dia akan menjadi sebuah pertanyaan. Apakah dia bermain football setiap hari Minggu, seperti itu? Atau setiap contoh berikutnya ini yang menggunakan to be. Jadi kalimat pertama yang bentuk positif, they are football fans of Persija Jakarta. Jadi mereka adalah fans dari sepak bola Persija ya. Nah, jadi di sini they are mereka adalah. Jadi untuk negatifnya dia akan berubah menjadi they are not, mereka bukan atau mereka tidak, bukan fans dari sepak bola Persija Jakarta, seperti itu. Nah, kemudian kalimat interrogatifnya bagaimana? Seperti tadi berubah jadi kalimat tanya. Karena dia menggunakan to be are, jadi are itu ditaruh di depan. Jadi are they football fans of Persija Jakarta? Jadi apakah mereka adalah fans dari sepak bola Persija Jakarta, seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Kemudian yang terakhir akan saya berikan ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri dari kalimat simple present tense itu, dia biasanya di keterangannya itu dia kadang menggunakan menggunakan kata ada always, misalnya kayak every. Nah, every itu misalnya kayak tadi every Sunday, bisa every week, every Monday, seperti itu. Nah, kemudian ada kata normally, ada often, misalnya seperti itu kan, atau sometimes. Nah, biasanya ada kalimat menggunakan sometimes gitu kan. Nah, kemudian usually, biasanya. Nah, seperti itu karena dia menerangkan kebiasaan, seperti itu. Oke. Sekian dulu dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.